Halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Univera, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat nih Pak Ustadz. Lagi sibuk atau Berkat gimana? doa Pak Ustadz tentunya. Enggak sibuk. Enggak lagi sibuk. Oke, waktu itu kan saya sudah tayangkan testimoni Mbak Vera di YouTube saya, tapi mungkin ada kisah-kisah itu yang belum Mbak ceritakan. Tolong, apa yang belum diceritakan waktu itu? Oh iya, itu kurang jelas waktu itu kan mendadak sekali ya Pak Ustadz ya. Iya. Eh, eh. Apa perlu diceritain sekarang Pak Ustadz? Ya iyalah, kan sekarang saya sudah rekam ini videonya. Oke. Nah, gini loh Pak Ustadz. Saya itu kelilit hutang itu gara-garanya saya ketipu online ya Pak Ustadz ya. Oke. Terus saya juga punya hutang juga, hutang untuk modal saya dagang perabot. Saya juga buka ini Pak Ustadz, selain minuman seperti cappuccino, cincau, nyoklat, saya juga buka jilbab-jilbab itu loh Pak Ustadz. Ya. Nah, terus ya itu kan modalnya juga dapat dari hutang riba gitu loh Pak Ustadz. Terus hutang online itu saya belanja untuk jualan Pak Ustadz, aksesoris. Ya. Setelah uang saya transfer, nggak taunya saya ditipu kan Pak Ustadz ya. Terus kedua itu ada pendatang di sini minta tolong cari pinjaman. Nah, pakai nama saya. Nah, kata yang minjem ini ya bisa dikatakan rentenir lah Pak Ustadz ya. Ya. Kata yang minjem ini berapapun dia minjem saya kasih, asal saya mau nanggung jawab, asal saya mau tanda tangan di atas materai, saya tanggung jawab gitu loh Pak Ustadz. Oke. Nah, karena saya tuh orangnya gampang percaya sih Pak Ustadz sama orang. Oke lah, saya tanggung jawab. Terus itu ngambilnya sama pribadi ya Pak Ustadz, sama bank juga saya ambilin dia tuh Pak Ustadz 15 juta. Oke. Nggak taunya baru 2 jalan bulan kabur dia Pak Ustadz. Nah, bingung lah saya ini kan, saya ngadu sama adik saya. Saya ini di Lampung, adik saya perempuan 2 udah berumah tangga, dua-duanya di Bogor Pak Ustadz. Nah, saya ngadu sama adik saya tentang penderitaan saya nanggung hutang riba berbunga tiap bulan, bunganya besar lagi Pak Ustadz 20%. Terus ya utang pribadi saya, hutang kena tipu, ditambah lagi hutang yang kabur itu kan Pak Ustadz ya. Bingung lah saya nih Pak Ustadz. Aduh, kata adik saya, kayak mana itu cara bayarnya katanya kan. Nah, saya ngadu. Nah, adik yang bungsu, adik saya kan 2 nih Pak Ustadz, yang perempuan tapi udah berumah tangga dua-duanya. Nah, dua-duanya tinggal di Bogor. Yang satu namanya Rara, yang satu namanya Upi. Nah, yang Rara ini yang bungsu ini ngirim TikTok Pak Ustadz yang temanya hutang 6,7 M lunas. Oh gitu. Testimoni Bu Neni itu. Oke, iya. Terus? Tanggal 11 Agustus itu dia ngirim. Saya abaikan itu TikTok itu Pak Ustadz. Nggak saya hirauin nggak. Terus saya mikir tuh berjam-jam, saya mikir Pak Ustadz. Nah, tanggal 12-nya itu iseng lah saya ini TikTok Pak Ustadz itu. Saya follow lah ya. Nah, saya buka, bahkan saya simpan Pak Ustadz. Saya taruh di ini. Saya simpan lah TikTok Pak Ustadz itu yang bagaimana mengamalkan sholawat Jibril. Terus ada lagi TikTok bolehkah sholawat untuk dunia, tujuan dunia. Pokoknya saya simpan semua TikTok yang ngebahas masalah sholawat itu. Oke. Saya pelajarin dulu itu Pak Ustadz. Nah, tanggal 13 baru saya mengamalkannya sebulan yang lalu, belum ada sebulan yang lalu. Nah, terus saya WA Pak Ustadz. Saya lihat di TikTok tuh ada nomor WA Pak Ustadz. Saya simpan WA Pak Ustadz. Saya WA nggak dibalas sama Pak Ustadz. Nah, tapi saya lihat di YouTube itu, Pak Ustadz ini sibuk, pikir saya kan. Pantaslah WA saya nggak dibalas, saya gituin kan. Karena saya WA assalamualaikum aja, assalamualaikum Pak Ustadz.
Pikir saya mungkin karena saya cuman assalamualaikum aja, makanya diabaikan WA saya ini. Terus saya nonton YouTube, rupanya bukan WA saya aja yang nggak dibalas sama Pak Ustadz, banyak WA orang. Terus saya coba lagi WA Pak Ustadz kan, saya perkenalkan diri, Pak Ustadz nama saya ini, saya asal dari ini, saya punya masalah ini. Nah baru Pak Ustadz balas itu. Pak Ustadz balas, kata Pak Ustadz, ya udah Bu, katanya, Ibu coba bangun jam 1 malam, kata Pak Ustadz kan. Jam 1 malam Ibu bangun, Ibu tahajud. Setelah Ibu tahajud lanjut sholat witir, terus lanjut baca istighfar 100 kali. Nah setelah itu kata Pak Ustadz, Ibu ini baca sholawat Jibril itu sampai subuh, kalau bisa dapat 10.000, bahkan 15.000. Nanti sisanya lanjut siangnya sampai malam sambil beraktivitas. Nah dalam Ibu membaca sholawat Jibril itu dapat 2.000. Ibu doa, Ibu minta apa hajat Ibu kan gitu ya Pak Ustadz ya. Saya laksanain itu Pak Ustadz, saya laksanain. Nah, pernah iseng saya ngecek ATM Pak Ustadz, dapat 3 hari dapat. Dapat 3 hari saya iseng saya ngecek ATM saya. Kan saya baca. Tapi saya selalu berbaik sangka aja Pak Ustadz, saya nggak mau berburuk sangka, saya berbaik sangka aja. Saya pikir saya, ya Allah kata saya. Tapi saya yakin Pak Ustadz pasti ada pertolongan dari Allah tuh pasti. Entah dalam bentuk apa kan. Nah udah 1 minggu tuh Pak Ustadz, saya rasain Pak Ustadz, keajaiban yang kecil-kecil tuh udah mulai saya rasain Pak Ustadz. Seperti apa keajaibannya? Ya seperti saya ini kan biasanya, nah ini utang ini kan Pak Ustadz, ada yang mingguan ya Pak Ustadz ya. Nah ada yang bulanan. Mingguan itu ada berapa lubang itu Pak Ustadz. Biasanya saya itu kalau lagi nggak ada Pak Ustadz, saya tuh gali lubang tutup lubang, saya minjem sama yang berbunga lagi untuk menutupi yang ini gitu loh Pak Ustadz. Tapi doa saya minta jangan sampai utang saya ini bertambah loh Pak Ustadz. Jangan sampai saya ini minjem uang riba lagi. Kalau bisa saya berhenti minjem uang riba. Karena saya pelajarin kan katanya riba itu dosanya luar biasa ya Pak Ustadz ya. Hutangnya ya nggak salah, ribanya ini loh Pak Ustadz yang ngeri ini. Nah terus ada aja Pak Ustadz, paman saya yang di Padang itu Pak Ustadz ngirim uang transfer ke saya, tiba-tiba transfer, saya nggak jadi minjem uang. Terus kadang yang nagih itu saya janjiin juga nggak emosi dia Pak Ustadz, nggak yang kayak biasa. Saya janjiin tenang aja, kata saya, doain aja saya ada rezeki, pasti saya bayar, sabar ya. Sabar mereka Pak Ustadz, nggak marah. Kadang dia orang lewat WA nagih saya kan Pak Ustadz ya. Nagih saya, gimana ini, katanya saya kesana ya, katanya gitu. Terus belum ada loh, sabar ya, doain aja secepatnya. Ya udah ditunggu itu Pak Ustadz. Nah terus saya ini kan rumah saya ini udah saya foto ya Pak Ustadz ya. Udah saya foto, udah saya di Facebook, di WA, rumah dijual, minat inbox kan gitu. Ya, tapi dalam hati saya Pak Ustadz, saya berat ngelepasin rumah ini. Aduh kalau rumah ini laku, saya mau kemana? Perjuangan bikin rumah ini luar biasa, capeknya, lelahnya, dari nol bener. Nah, kata saya ini nawarin rumah, tapi hati saya berat ngelepasin rumah ini. Terus saya sisipkan doa itu di sholawat saya itu Pak Ustadz. Saya pengen, Allah kata saya minta pertolonganmu ya Allah, tunjukkan keajaiban salawat ini, kata saya kan. Saya pengen hutang riba saya lunas tanpa saya menjual rumah, kata saya. Nah itu aja doa saya, sampai nangis tuh Pak Ustadz, saya tuh berdoa Pak Ustadz. Oke. Terus nah tiba-tiba adik saya yang satunya yang bukan yang ngirim testimoni ini, bukan yang ngirim TikTok Pak Ustadz ini, bukan. Adik saya yang namanya Upi itu tiba-tiba dia WA saya begini Pak Ustadz.
tiba-tiba Uni katanya, sabar ya, masalah Uni itu katanya, Allah itu nggak mungkin ngasih cobaan di batas kemampuan umatnya, kata dia kan. Kata dia, kami di sini nggak bisa bantu karena di sini UPI juga ngambil perumahan belum lunas, kata dia kan. Nah, terus cara kami bantu, jual aja tanah yang punya UPI ini kan, di samping kanan saya ini tanah adik saya Pak Ustadz. Nah, adik saya, jual aja, kami ikhlas, katanya. Saya ikhlas nih, jual aja, itu untuk bayar hutang-hutang Uni semua, katanya gitu. Tanah itu 8, lebarnya 8, panjangnya 30 Pak Ustadz ke depannya. Terus, nah, saya merasa ini jawaban loh Pak Ustadz. Itu kan bukan harta saya, kan milik semua, milik adik saya. Jual aja nih, katanya. Itu cara saya bantu Uni, katanya, kayak gitu, karena nggak bisa bantu selain kayak gitu, kata dia. Tapi janji ya nih ya, jangan ngambil hutang riba lagi, apalagi yang 20% kayak gitu, kata dia kan. Iya. Ya, terus nggak lama Pak Ustadz, saya nawarinnya itu, saya nawarnya ke siapa, yang beli siapa gitu loh Pak Ustadz. Nah, saya tawarin sama si A. Nah, yang beli si B gitu loh Pak Ustadz. Nah, rumah saya, nah, masih tetangga juga Pak Ustadz, masih ada lah hubungan keluarga, itu masih keluarga jauh lah ya. Nah, dia ngetok pintu, katanya, Vera, katanya mau jual pekarangan samping ya, katanya kan. Udah biar ada yang beli, kata dia Pak Ustadz. Nah, kalau orang sengaja untuk bikin rumah Pak Ustadz, kalau di kampung ini nggak tanah seluas kayak gitu kan, nggak terlalu luas, cuma 8 meter bukanya Pak Ustadz. Paling nggak kan, kalau orang untuk bikin rumah bener kan 12 paling bukanya ya Pak Ustadz ya. Iya. Kecuali kalau di kota mungkin kan. Nah, tanpa basi, ya langsung Pak Ustadz. Nah, yang saya pernah nawarin sama si A itu, dia nawar tanah itu harga 33 juta. Oke. 33 juta. Nah, ini yang si B ini 35. Dia mau 35. Ya udah, saya lepasin langsung Pak Ustadz, pembayaran hari itu juga. Sorenya dia pulang ngambil uang, entah ngambil di bank atau gimana. Nah, pas Pak Ustadz siaran langsung TikTok itu, nah dia ngetok pintu. Nganter uang itu Pak Ustadz. Nah, jadi uang itu Pak Ustadz, yang riba yang 20% itu saya selesain semua utang saya Pak Ustadz. Nggak saya tunda-tunda lagi. Oke, udah selesai. Jadi masih berapa lagi tinggalnya? Masih banyak tinggalnya? Masih sama bank lagi Pak Ustadz. Bank ini kan walaupun diselesaikan, dia nggak berbunga lagi gitu loh. Walaupun nggak diselesaikan, dia nggak berbunga lagi. Sekitar memang cicilannya per bulan sekian gitu. Sekitar berapa lagi Bu? Sama bank ini ya sempat saya bayar 2 bulan ke depan. Oh, cuma 2 bulan lagi tinggal sisanya. 2 bulan ke depan, 4-5 ya, dia sampai setahun udah berarti 7 bulan lagi nih Pak Ustadz. Oh, kalau udah selesai itu berarti Ibu nggak punya utang lagi sama sekali, udah selesai semua ya? Iya, tapi dia kan nggak berbunga ini. Kalau yang riba-riba itu kan kalau nggak cepet-cepet saya beres kan, dia tiap bulan berbunga Pak Ustadz, yang 20% ini. Saya ngerti. Tadi seandainya Ibu udah selesaikan yang di bank itu, berarti Ibu udah selesai semua, nggak ada punya utang lagi ya? Iya, nggak punya utang lagi Pak Ustadz. Nah, tapi ada keajaiban kecil yang saya rasakan banyak Pak Ustadz. Apa tuh Bu? Saya rasa ya sholawat ini Pak Ustadz. Ya, seperti apa? Saya itu dada satu nyesek terus loh Pak Ustadz. Nyesek, nggak betah di rumah saya. Usaha saya males, bawaannya saya marah-marah terus. Ibaratnya. Nah, semenjak saya mendawamkan sholawat ini Pak Ustadz, jiwa saya tenang Pak Ustadz. Seolah-olah saya ini, Allah tuh udah menjamin hidup saya loh Pak Ustadz. Gitu loh. Iya. Jadi saya ini pasrah loh Pak Ustadz. Pasrah saya. Dagang pun saya kan buka kuliner ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah,
dagang saya tenang Pak Ustadz, walaupun dagangan saya nggak rame, saya tenang gitu, nggak ada ketakutan, nggak ada saya ketakutan nggak makan apa, nggak saya Pak Ustadz, tenang saya itu, bawaan saya tenang. Terus kayaknya salawat ini buka aura juga kayaknya Pak Ustadz ya. Kayak mana, saya Bu? merasakan loh. Maksudnya auranya seperti apa? Kayaknya ini loh Pak Ustadz, biasanya kalau saya keluar rumah, belanja ke warung, ketemu orang-orang ramai itu, sekarang ini orang-orang tuh kayaknya sama saya tuh ramah gitu loh Pak Ustadz, baik, memandang saya tuh ini orang baik gitu loh Pak Ustadz. Gitu. Sebelumnya dia nggak pernah jahat gitu sebelumnya? Nggak, sebelumnya tuh kayaknya orang-orang tuh cuek sama saya tuh loh Pak Ustadz. Oh gitu. Cuek, orang nggak penting gitu kayaknya gitu. Tapi saya ngerasain orang itu Uni katanya, pokoknya ramah lah, tutur kata mereka itu ramah gitu loh. Kerasa kok Pak Ustadz, kerasa, walaupun nggak kelihatan tapi kerasa di hati gitu loh Pak Ustadz. Kalau aura kita itu beda waktu sebelum mendawamkan salawat sama udah mendawamkan salawat. Masya Allah. Luar biasa Bu ya. Ibu rata-rata anak saya, kenapa? Ibu mau cerita apa ya? Coba. Anaknya kenapa Bu? Anak saya yang dirantau kan, anak saya yang paling tua kan udah kerja ya Pak Ustadz ya. Dia kan kuliah di pelayaran di perhotelan. Nah udah kerja, ngedengar saya mendawamkan salawat ini, dia telepon saya Pak Ustadz. Bu katanya, Dafa tenang hati, Dafa ngeliat ibu udah rajin salawat katanya. Ya paling, iya kata dia, selama ini Dafa ninggalin ibu tuh gelisah, namanya nggak ada bapak lagi ya Pak Ustadz ya. Nah iya, tapi sekarang ini Dafa ngedengar dari adiknya cerita ibu tuh rajin salawat. Nah, iya, tenang, anak saya juga tenang Pak Ustadz gitu. Masya Allah. Terus ya banyak, ya saya baca ya Pak Ustadz ya. Saya baca di saya nonton di video Pak Ustadz itu, kita mendawamkan salawat itu kan ya ngikut aja gitu Pak Ustadz. Kita sholat itu tepat waktu, nggak pernah ditunda-tunda lagi gitu. Suara azan cepet-cepet, kita jangan sampai ditunda-tunda. Biasanya kan Pak Ustadz kalau Isya itu kan waktunya panjang, saya tunda-tunda loh Pak Ustadz biasanya. Tunda-tunda lah Isya waktunya panjang. Sekarang mah enggak, kalau dengar suara azan kan masjid di depan rumah ya Pak Ustadz ya, langsung itu Pak Ustadz, langsung saya ibaratnya sholat 5 waktu itu saya pentingkan. Terus saya sedekah subuh Pak Ustadz, mulai saya mendawamkan salawat itu. Baru kemarin saya sedekah subuh tuh saya kasih sama anak yatim sebelah rumah saya. Nah saya mendawamkan salawat itu kan mulai tanggal 13 ya Pak Ustadz. Nah terus kebetulan saya itu kan dagang celengan juga, celengan plastik itu, perabot itu, ada celengan juga. Nah saya tabung Pak Ustadz, sebelum saya sholat subuh itu, atau sesudah saya sholat subuh, atau sebelum saya sholat subuh, saya celeng ya, nggak banyak sih Pak Ustadz, karena saya kan masih ada utang ya, kadang ada 5.000, ada 10.000. Saya tabung, saya celengin itu, waktunya subuh itu, saya niatin, ya Allah, dengan sedekah subuh ini lancarkanlah rezeki saya, kan gitu Pak Ustadz. Oke. Nah, ya saya celengin itu Pak Ustadz dari tanggal 13 kemarin. Nah kemarin itu anak yatim itu lewat sama ibunya. Kemana teh? Kata saya, orang Sunda kan. Iya. Mana teh? Ini ke warung. Ya dan nanti pulangnya mampir ya teh ya. Iya, nah, mampir ya kan. Anaknya kecil, baru ditinggal bapaknya itu masih bayi, masih belum ada 40 hari. Anak itu ditinggal bapaknya meninggal. Terus? Nah, banyak lagi kakak-kakaknya itu. Terus saya panggil, yuk kita buka celengan yuk, tak gituin kan. Nah, dapat ya nggak banyak sih Pak Ustadz, dapat 130 saya kasih kemarin itu sama anak yatim itu. Yang kata Pak Ustadz kan harus bersedekah Pak Ustadz. Ya iyalah. Tapi saya nggak bisa banyak kayak Pak Ustadz, sedekahnya 7 juta. Mana ada saya? Kayak mana lagi? Kayak saya nggak pernah cerita kok segitu. Saya kan nyimak Pak Ustadz, TikTok Pak Ustadz tuh saya buka semua. Video-video YouTube itu saya buka. Salah saya dengar ini sekarang gini. Terus udah gitu apa namanya? Mbak mau cerita apa tadi?
Ya, saya buka video YouTube Pak Ustadz itu kan saya simak semua itu Pak Ustadz, kisah-kisah testimoni yang ada doa yang lama terkabul, ya mungkin itu Allah mengampuni dosa dia dulu gitu loh. Saya simak semua, saya pelajarin tuh Pak Ustadz. Iya, ibaratnya kan kalau umpama nih dosa kita banyak 5 tahun, nah mungkin tahun pertama dosa kita diampunin dulu. Kalau kita rajin ya mungkin ada diskon 2 tahun. Oh iya, video yang itu ya, saya udah ingat itu. Iya. Kadang saya tuh nonton video Pak Ustadz yang tanya jawab tuh saya ketawa sendiri loh Pak Ustadz. Ya, kalau orang Medan itu, kalau orang Medan kan memang nadanya begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ada yang komen, Pak Ustadz sabar, jangan emosi. Siapa yang emosi? Saya marah aja enggak, ya memang bahasa saya begitu. Kata saya, ini kan orang Medan, orang Sumatera. Iya. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Jadi sekarang Ibu ini sekarang Univera sekarang udah bersalawat sampai berapa banyak bisanya? Saya terus Pak Ustadz, saya nih gini loh Pak Ustadz. Saya kemarin itu kan dalam seminggu itu kan belum dikabulkan ya Pak Ustadz ya. Belum dikabulkan. Saya harus mungkin Allah ini menunda-nunda, kata saya kan. Kalau nanti cepet-cepet dikabul, nanti selawat saya kendor. Pikir saya kan gitu Pak Ustadz. Kan? Jadi saya tanamkan di hati saya, walaupun hajat saya sudah terkabul, kalau bisa jangan kendorlah salawat saya ini, gitu loh. Saya nggak mau Allah itu berpikir, ih orang ini ada maunya aja dia ngebut salawatnya, giliran maunya udah sampai dia kendor. Saya nggak mau kayak gitu. Iyalah kan salawat ini kan menolong kita sampai yaumil kiamah, sampai di akhirat. Jadi ya kalau kita berhenti nanti bisa-bisa kita nggak ditolong sama, nggak bisa jumpa Rasulullah di yaumil kiamah nanti kan gitu. Ya. Kadang saya tuh Pak Ustadz ya, saya nonton video Pak Ustadz itu ya, Pak Ustadz menjelaskan masalah dosa, mungkin kita pernah melakukan dosa besar apa ini. Kadang saya tuh kalau Pak Ustadz menerangkan kayak gitu, seolah-olah Pak Ustadz tuh ngomong di depan saya loh Pak Ustadz. Saya ngangguk-ngangguk gitu. Iya Pak Ustadz, iya sambil otak saya meleleh itu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, iya saya laksanain Pak Ustadz gitu ya. Sampai gitu ya. Kalau Pak Ustadz tuh kalau lagi ya mungkin katanya Anda banyak dosa, mungkin ini makanya ini katanya. Nah, kalau Pak Ustadz dia ngomong kayak gitu tuh, iya Pak Ustadz, iya kata saya. Coba kalau direkam mungkin lucu kali ya. Saya yang lucunya tuh kalau ada pertanyaan yang ibaratnya, apalagi kalau ngetiknya nggak jelas itu, disingkat-singkat, Pak Ustadz mulai itu yang jelas ya Bu ya, katanya ini gimana sih, ibu punya anak tapi nggak punya suami, emang ibu berzina apa? Itu ketawa. Ya kan dia bilang gitu, Pak Ustadz saya ini seorang ibu, saya punya anak tapi saya nggak punya suami. Ya kan bingung saya jadinya. Ya, saya aja udah nyambung loh Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz tuh udah nyambung, cuma Pak Ustadz tuh pengen semua yang mendengar itu maksud gitu kan. Iya. Sebenarnya Pak Ustadz tuh udah nyambung, cuman kan pengen Pak Ustadz itu ketikan yang pertanyaan itu kalau bisa diterima sama penonton pendengar semua gitu loh, bisa dicerna. Iya, itu sih. Saya ngerti sebenarnya memang, cuma gitu. Membiasakan untuk berbahasa dengan bagus, mungkin semua mengerti gitu, bukan satu orang dua orang yang ngerti gitu. Oke, ini saya ini terima kasih banget. Kenapa? Saya terima kasih banyak banget sama Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Saya bilang sama adik saya ngirim TikTok yang hutang Bu Neni itu, hutang Bu Neni 6,7 miliar itu. Kata adik saya, Dek, saya buka itu semua TikTok Pak Ustadz itu videonya, kata saya. Iya nih, mainkan mindsetnya nih sambil terus di hati niat utang lunas kata dia. Iya, itu kisah nyata loh Bu, saya nggak ngarang-ngarang itu memang benar. Dan sekarang Ibu Neni itu udah sekitar 2 atau 3 tahun lalu udah meninggal, Ibu Neni itu udah wafat. Ya Allah. Iya, tapi memang betul waktu itu dia lunas hutangnya dalam berapa minggu itu dia hubungi saya, dan ada testimoninya, masih ada di YouTube, itu masih ada
gitu. Iya, iya, iya. Iya, itu kan kisahnya itu kan, ya dia mau ditangkap polisi itu kan, mau dibawain polisi. Iya. Ibu sudah Satu nonton minggu. kisahnya yang itu YouTube udah? Belum? Gimana? Kisah Ibu Nendi waktu wawancara dengan saya itu udah ibu tonton di YouTube? Iya, itu adik saya ngirim. Akan ada TikToknya itu. Enggak, Saya buka di YouTube. Itu TikTok. Oh, di YouTube belum. Yang di Belum. YouTube kisah fullnya gitu, yang di YouTube belum tonton ya? Oh, belum. Nanti saya kasih Belum, linknya. saya cuma. Oh, iya, iya, iya. Oke. Iya. Ibu ini makasih banget ya, kayaknya kan udah diceritain semua kayaknya ya. Ya, makasih sekali. Kayaknya Pak Ustadz, Kenapa? ini testimoni Pak Ustadz ini kayaknya dari berbagai kalangan ya Pak Ustadz ya. Ada yang buka salon ya Pak Ustadz ya. Iya, Ada yang buta itu yang matanya, buta. ada yang macam-macam lah, semua profesi. Ada juga pernah polisi juga, macam-macam lah itu. Semua Itu yang kalangan. buka salon katanya. Yang buka salon itu kata dia sambil kerimbat sambil apa terus aja dia kata dia. Ya, yang di Bali terus. itu ya, di Bali dia tinggalnya. Iya. Oke. Jadi Ibu, saya juga Pak Ustadz, saya juga yang nggak terhitung itu banyak juga Pak Ustadz. Sambil nyuci piring tuh saya baca terus gitu. Terus saya kalau naik motor ya Pak Ustadz ya, kalau naik motor itu saya pakai masker Pak Ustadz, biar nggak dibilang orang ngomong sendirian di atas motor. Allah, luar biasa. Kalau di kendaraan motor tuh Pak Ustadz cepet Pak Ustadz, tahu-taunya udah 1.000 aja. Oh gitu, bisa sambil Iya. itu ya, tas bisa sambil nyetir. Iya, sambil naik motor taruh di jempol di telunjuk kiri. Telunjuk kiri. Oh gitu. Taruhnya. Ya, perjalanan saya belanja ke kota itu kan setengah jam ya Pak Ustadz ya. Nah, Oh, setengah jam itu udah bisa 2.000-3.000 tuh. udah kata saya pulang pergi itu kadang udah dapat 4.000 saya tuh Pak Ustadz. Itu. Masya Allah, luar Kalau biasa. saya nyuci piring ke segala macam itu nggak saya hitung, tapi terus aja dalam hati saya selawat. Kadang saya sambil melayanin orang belanja juga dalam hati saya selawat, Pak Ustadz. Oke. Tapi lama-lama nikmat banget ya Pak Ustadz ya, kita selawat ini ya. Ya kalau udah terbiasa kayaknya ada yang kurang kalau kita nggak baca gitu. Iya. Terus kita nggak laparan lagi Pak Ustadz. Oh iya. Ya kayaknya makan itu sekedar untuk biar ini aja, nggak yang makan itu nggak berlebihan gitu loh Pak Ustadz, karena mentingin salawat ini. Masya Allah. Ibu Yuni sebagai Ibu Univera ini sebagai menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Luar biasa. Oke. Pokoknya luar biasa lah Pak Ustadz, yang saya rasain hari-hari itu yang nggak disadarin loh. Kan kadang orang ada bertanya kayak gini, Pak Ustadz, saya salawat udah kok nggak dikabul-kabul. Sebenarnya itu udah banyak itu yang dikabul sama Allah, cuma nggak mereka sadari ya Pak Ustadz ya. Mungkin dia yang nggak dikabulkan itu dia mestinya mensalawatin pingin uang 2 miliar, yang itunya belum dikabul, cuma yang kecil besarnya nggak, dia dapat bagi rezeki mereka mudah. nggak dikabul tuh karena yang besarnya nggak turun gitu loh. Iya. Padahal yang kecil-kecil itu udah banyak sebenarnya. Iya. Tanpa disadari. Gitu, tapi katanya nggak dikabul, padahal kan udah banyak dikabul. Nah, pernah ya Pak Ustadz ya, saya kan pas tahu ini, saya memang punya tasbih digital ini, saya dikasih sama Bu Ustadz depan rumah, 4 tahun yang lalu, nggak pernah saya pakai karena saya nggak tahu salawat, nggak pernah saya pakai. Nah, pas ada salawat ini, saya bongkar laci lemari saya, nah ada kata saya, namanya udah lama kan Pak Ustadz ya, tiba-tiba saya enak-enak lagi salawat, dia nggak nyala Pak Ustadz. Terus akhirnya gimana? Terus saya ke pasar tradisional di sini nggak ada yang jual. Terus saya pesan online, saya cek di online, saya pesan online kan nggak langsung datang kan Pak Ustadz, pesan di online. Terus saya ke kota Pak Ustadz, naik motor setengah jam perjalanan naik kota itu cuaca udah mendung loh Pak Ustadz. Nah ini yang saya ada keajaiban, cuaca udah mendung, udah gelap. Kata yang paman saya, kamu ke sana nanti di jalan kena hujan, itu udah gelap gituin. Tapi saya berdoa loh Pak Ustadz, mudah-mudahan kata saya tasbih digital ini saya langsung ada di kota, terus saya pulang saya nggak kehujanan. Benar Pak Ustadz, cuman mendung aja sampai rumah baru hujan turun. Masya Allah, luar biasa.
Nah, saya langsung nyampe kota itu nggak nyari-nyari ke Pak Ustadz. Saya langsung turun di toko kosmetik itu. Toko itu toko kosmetik. Nah, saya tanya tasbih digital tuh ada. Kata saya, Ci, kata saya, ada tasbih digital nggak? Ada, kata dia. Ya langsung pulang saya. Langsung saya pakai dalam perjalanan pulang tuh saya ini. Saya gunakan, saya mendawamkan itu, saya hitung. Oh, yang jual orang Cina ya? Orang Cina yang jualan? Yang jual tasbih? Iya, orang Cina, saya manggilnya Ci. Oke, Bu, sudah setengah jam loh kita ngobrol. Kita sudahi dulu, Bu, ya. Ya Pak Ustadz. Oke, ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya Allah. Juga. Mohon doanya, Bu, ya. Saya didoakan juga, semoga semuanya dimudahkan, diberkahi, Bu, ya. Amin ya, amin Pak Ustadz. Oke, makasih, Bu. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itulah Univera. Univera ini sebenarnya saya sudah tayangkan ya testimoninya. Waktu itu saya secara live, saya ngobrol langsung dengan Univera. Cuma waktu itu ngobrolnya singkat aja karena beliau cuma menceritakan beliau ini menjual tanah kan gitu. Dan hasil penjualan tanah itu sudah akan bisa untuk membayar utang. Cuma Univera waktu itu di video yang lama belum menceritakan kronologis tanah itu tanah beliau atau tanah siapa, bagaimana kisahnya gitu. Ternyata kan di sini sudah jelas bahwa tanah itu adalah tanah sebenarnya tanah adik kandung beliau yang diberikan, yang beliau ikhlaskan untuk kemudian setelah dijual mau melunasi utang-utangnya Univera. Itu juga dengan keberkahan selawat. Oke, teman-teman yang mempunyai kisah-kisah yang lain bisa untuk memberikan kisah testimoni keajaiban salawat melalui WA dengan nomor 0812 771 6294, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 6294. Insyaallah kita nanti akan mewawancara kapan waktu yang terbaik untuk kita testimoni di sini, dan saya akan tayangkan di channel YouTube ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.